Kalau saya ingin menegaskan, Prof. Mahfud ini kan Anda dapat memahami apa yang dirasakan oleh civil society. Anda juga tahu betul teori dan landasan hukum Undang-Undang TNI. Apakah pelibatan TNI dalam banyak lini saat ini sesuatu termasuk soal penjagaan kejaksaan ini, termasuk sesuatu yang harus kita dukung karena untuk kepentingan lebih besar, Prof. Mahfud mengatakan ini ada semacam keinginan untuk mempercepat proses penegakan hukum kasus-kasus besar, maka TNI dijadikan sebagai sebagai herder, sebagai herder, atau sesuatu yang harus seperti yang dirasakan oleh civil society, masuknya tentara ini sudah makin mencemaskan. Kalau saya untuk kejaksaan itu saya bisa memaklumi, tapi untuk waktu pendek, tidak untuk seterusnya. Kalau seterusnya ketatanegaraan kita tidak membolehkan itu. Undang-undang dasar juga tidak membolehkan pada dasarnya, karena keamanan itu milik Polri gitu. Tapi apapun masalah dengan Polri, kita harus percaya. Harus ya, Polri-nya jangan diperbaiki. Karena di Polri itu berapa orang? 500 ribu orang Polri itu. Itu sebagian besar bagus loh. Dan profesionalismenya tinggi loh itu mereka. Jadi Pak Prof. Mahfud ingin mengatakan jangan karena tidak suka dengan polisi atau merasa curiga dengan Polri, memindahkan apa yang menjadi urusan itu melanggar konstitusi. Karena kalau kita marah-marah sama Polri itu kan sebenarnya berdihitung di mana letak harus kita marah. Tapi kalau kita bicara Polri, tugas Polri sebagai pengayom masyarakat, penjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat itu kan jalan sampai saat ini. Anda ke desa-desa sekarang jalan tengah malam pada umumnya aman, ya. Kalau ada apa-apa Polri jaga kita nih di sekitar kita. Sekarang kita aman karena ada Polri juga. Coba sekarang enggak. Prof. Mahfud, kalau gitu bagaimana kita mendudukan soal ini? Bagaimana kapan kita harus mendukung atau menyetujui pelibatan TNI dalam urusan di luar pertahanan? Kapan kita harus mengingatkan supaya jangan terlalu jauh juga TNI masuk dalam supremasi sipil yang bukan menjadi ranah TNI? Jangan bicara kapan, tapi dalam hal apa kan gitu kan. Kalau kapan itu kan bisa terjadi, enggak selesai-selesai. Menurut saya TNI tidak boleh masuk ke ranah sipil, terutama ke kampus-kampus ngurus keamanan itu. Bahwa sekarang polisi tidak bagus, ya perbaiki polisinya gitu. Tapi polisi di bawah-bawah bagus, saya kenal mereka sampai ke desa, bagus sekali mereka. Yang rusak kan agak kalau sudah nyangkut kasus politik satu, lalu menyangkut kasus korupsi besar. Sering terjadi cincai di situ isunya. Bahkan sampai main misalnya laporan yang sudah jelas salah itu tidak diproses. Misalnya ada akta notaris yang salah. Notarisnya lapor, Pak, ini salah bukan saya tidak pernah nulis huruf kayak gini. Tiba-tiba berupa akte perusahaan beralih orang, tidak diproses. Saya tahu, saya punya beberapa kasus tentang itu. Sampai sekarang, malah orang yang berhak itu dihukum. Gitu. Nah ini kan yang harus diperbaiki, bukan lalu polisi dibenci. Itu kita sangat perlu polisi. Kalau Prof. Mahfud melihat soal penjagaan TNI di kantor-kantor kejaksaan ini, tidak boleh permanen. Tidak boleh permanen. Namanya ada itu tidak boleh permanen dan tidak boleh melembaga sampai ke seluruh Indonesia. Di mana toh yang agak rawan? Mungkin di Jakarta, mungkin di Surabaya, di kotanya aja tertentu kan. Kalau di kabupaten-kabupaten itu enggak ada yang berani ngancam jaksa gitu, meskipun polisi. Nampaknya sudah oke lah. Bahwa ada konflik kisruh soal penanganan perkara, itu kan tidak berbahaya banget, tinggal diatur lah dari atas ini. Menurut saya ya, oleh sebab itu ya kita bisa memaklumi langkah yang diambil Presiden, apalagi selain TNI itu selalu mendapat kepercayaan tertinggi dari publik. Selalu tertinggi nih TNI sampai sekarang. Yang kedua kejaksaan. Juga berdasar hasil penelitian udah lama di UGM, masyarakat tuh merindukan kepemimpinan cara TNI. Tak lama sesudah Pak Harto jatuh itu kan ada survei itu di Jogja. Dirilis. Sebagian besar masyarakat itu menginginkan peran TNI yang lebih tegas. Bahkan ada dikatakan pimpinan dipimpin oleh TNI, kan ada tuh penelitiannya. Dulu ramai tuh di UGM. Saya pernah ikut membahas itu di tahun kira-kira 2012 atau 2013 gitu, hasil penelitian resmi ilmiah gitu. Karena dianggap yang sipil nih
selfish gitu, lembaga-lembaga yang ini enggak ini. Tapi kita tidak ingin itu. Kita ingin ide itu kan tidak, kalau untuk memperbarui kan tidak berdasar hasil survei ke masyarakat awam, karena dia punya ide pembaruan. Pembaruan itu dan penataan itu dilakukan masyarakat kelas menengah ke atas kalau idenya. Kalau dukungannya dari masyarakat awam, silahkanlah, semua pemerintah menurut masyarakat kan pasti baik. Prof, kalau gitu, kalau kita kembali ke soal bagaimana TNI ditempatkan untuk menjaga, dan itu terkait dengan penanganan kasus-kasus besar di kejaksaan. Apa indikator yang kita bisa lihat bahwa ini berhasil dilakukan untuk mengirim pesan pada siapapun yang menjadi backing kasus-kasus besar ini atau yang ingin melindungi kasus perkara korupsi besar? Bagaimana kita melihat indikator message yang diberikan dengan menjaga kejaksaan oleh TNI ini berhasil dengan baik, membuat backing ketakutan dan membuat penanganan kasus korupsi berhasil? Indikatornya itu peristiwa saja, bukti bahwa sebuah kasus besar tidak bisa dilindungi oleh siapapun. Saya bisa menyebut 3. Contoh? Sambo. Berhasil tuh kejaksaan. Meskipun tarik-menarik sebelumnya, tawar-menawar apakah hukumannya angka apa huruf kan gitu. Waktu itu ada yang minta angka saja, berapapun angka berikan. Karena kalau angka bisa diremisi tiap tahun sampai habis gitu. Tapi kalau huruf mati atau seumur hidup enggak ada remisinya kan gitu kan. Tarik-menarik, ternyata kejaksaan pada waktu itu berani menuntut gitu. Kemudian kasus itu bank koperasi Henry Surya kan bebas semula toh, Jaksa Agung marah-marah gitu, kok ini sudah bener anunya, saya kumpulkan di kantor saya sore-sore, kita pidanakan lagi dari kasus yang lainnya, kasusnya kan banyak nih, masuk penjara juga. Itu indikatornya kasus saja, saya tidak tahu indikator lain yang bisa. Indikatornya bagaimana ketika nangani kasus berani. Ya kan, kasus Surya Darmadi dibebaskan, coba dibebaskan tuh semula. Loh, kita naik langsung kasasi, ini enggak bener ini, hukum dia. Jadi, bukan, kalau Surya Darmadi itu dulu mau dimaafkan untuk dengan denda yang triliunan, itu hanya mau didenda sekitar sekian ratus miliar. Terus saya bilang enggak boleh. Saya bilang kejaksaan naik aja. Dihukum 41 triliun. Jedet 41 triliun, orangnya masuk penjara 12 atau 18 tahun. Tapi di Kejaksaan Agung 41. Kan dengan baik karena ini adalah komitmen untuk pemberantasan korupsi. Ya. Dan indikator keberhasilannya adalah menuntut. Sampai kita akan lihat kasus-kasus mana yang betul-betul dikejar sampai pengadilan dan pelakunya mendapat hukuman seberat-beratnya dan dapat mengembalikan uang sebagai kerugian negara kembali ke negara. Betul. Itulah indikator keberhasilan. Ya. Di situ kita akan melihat dijaga oleh TNI berhasil. Betul. Filosofinya itu, kalau kejaksaan itu keberhasilannya kalau berhasil menuntut dan menghukum seorang. Itu filosofinya, karena dia wakil negara untuk membuktikan kejahatan orang. Jadi salah orang mengatakan jaksa itu tidak untuk menghukum. Dia tugas menghukum kok. Yang berhasil itu pengacara, kalau bisa membebaskan kliennya dengan hukum itu berhasil. Kalau jaksa itu ukurannya kamu nangani perkara berapa, kok jadi gagal. Wow, itu salah itu. Karena memang undang-undangnya nuntut. Kok ada ini, kemarin saya dengar ada orang menteri, loh kejaksaan tuh enggak boleh tujuannya menghukum orang, tugasnya menghukum orang dia. Yang membebaskan tuh hakim dan pengacaranya, kan gitu. Kalau jaksa tugasnya itu, kalau tidak bisa itu berarti gagal Anda sejak awal. Kenapa ditangani kalau tahu gagal, kan gitu kan? Jadi Prof, semoga kalau ini memang untuk tujuan baik, semoga ini bisa membuahkan hasil yang baik juga. Karena pemberantasan korupsi adalah harapan setiap dari kita. Dan yang kedua, semoga ini juga tidak digunakan hanya untuk kepentingan politik internal. Ya. Terima kasih Prof. Mahfud Edy. Rosi, makasih Rosi. Terima kasih juga Anda telah menyaksikan Rosi. Kita jumpa lagi Kamis depan. Tetaplah di Kompas TV, independen terpercaya. Selamat malam.